Nah, kasus, betul. dia kan dalam kasus yang lain sudah beberapa kali dia dipanggil sebelum tersangka. Nah, sekarang ini apakah bagian daripada itu? Ya. Nah, ini yang kita harus minta daripada KPK. Nah, Dan gini, bukti. Bang Patra, Makanya kan yang menarik Pak, ya, KPK itu penyidik makanya KPK punya kalau 153 alat bukti. Ya, Itu kan makanya bagian dari yang kalau sudah kita, dipersiapkan ya. Ya, bersidang ini enaknya kan kita dari awal sampai akhir itu ada tuh di persidangan. Oke. Dalil KPK pengembangan itu udah mentah. Ya, bukan baking soda buat roti nih ngembang. Ya. Oke. Dalil KPK itu adalah adanya fakta baru, keadaan baru katanya. Kami tanya sama ahli, coba terangkan hukum acaranya. Yang dimaksud pengembangan atau fakta baru ataupun keadaan baru itu di bab mana dalam KUHAP? Ketika kita menggunakan istilah adanya fakta baru dan keadaan baru, itu hanya ada di bab peninjauan kembali. Oke. Jadi nggak dikenal tuh pengembangan, fakta baru dan seterusnya. Ketika masuk proses tahap yang disebut penetapan tersangka, pasal 44 KPK menyatakan apa? Adanya penyelidikan dan penyidikan. Maka ada dua putusan di pengadilan negeri yang sama juga. Pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kalau penetapan tersangka mengambil alih dari alat bukti yang diperoleh dan atau ditunjuk sprindiknya orang lain, tidak boleh, tidak sah. Satu. Kalau penetapan tersangka tidak dimulai dari proses penyidikan, tidak sah. Itu belum diuji. Ya, maka saya bilang kalau memang putusannya itu dikabulkan, harusnya ini kan bola panas kalau dikabulkan, Pak. Ya. Makanya diaborsi nih, lahir nggak boleh lahir bayi Anda keadilan. sependapat dengan itu? Ini nggak Saya boleh kira lahir keadilan. karena jadi pakai kata-katanya adalah tendensius diaborsi. Jadi Saya kira ini Itu adalah perhatian. ada ini tiga sikap ahli. pengacara yang frustrasi dengan ada tiga kata-kata. ahli yang sudah diajukan. Oh iya. Bukan saya yang Anda ngomong. frustrasi, Oh Bang. iya. Anda frustrasi. Bang. Kata-kata tendensius, diaborsi. Makanya tidak diterima itu Mereka ini- maksudnya harus dijelaskan. Makanya kan mereka ini Apa yang dibela tidak seribu diterima pengacara itu? dan Yang modal tidak kayak diterima begini. adalah Putusan pengadilan yang telah digabung. Ya, diaborsi permohonannya. katanya. Ini juga ahli Ini hukum bahaya saya ini. tanya. Ini bahaya. Di pasal mana, norma apa, apakah dia di KUHAP, di SEMA, di PERMA, di Undang-Undang KPK, permohonannya tidak permohonanmu boleh ditolak, digabung. mekanismenya Ya. apa? Apa? Kalau Pasal permohonanmu 77. tidak diterima, mekanismenya apa? Saya pasal 77 Apakah kau maki-maki hakim? penetapan tersangka boleh diuji di pra-peradilan. Kau sudah Apakah semua digabung? kau lakukan di Kau situ. nggak ngerti kau. Gimana? Apa? Nggak ngerti. Enggak. Pasal apa yang kau gunakan? Pasal apa yang kau gunakan? Baik, kita ke Bang Saur dulu. Silakan Bang Saur. Pasal silakan, apa silakan, yang Bang Saur. kau gunakan? Kau kan, Cantelannya. Patra. Kita gantian, Kau gantian. sudah memberikan Saur ya. dalil-dalil. Ya, Ini sebentar, tidak sebentar. diterima, bukan ditolak permohonan. Iya, makanya karena permohonanmu dibilang kamu buat dua sprindik sudah telah diuji oleh hakim. Tidak Kalau diterima putusannya. Makanya kalau nggak diterima, makanya kalian mau tersangka. Ada upaya Sah. ada upaya lagi seharusnya. Apalagi mekanismenya. Cari Yang mekanismenya. namanya tidak diterima, penetapan tersangka atau tidak tersangkanya itu belum diuji, Pak. Makanya Nggak ada makanya tidak diterima, bukannya makanya. Karena tidak diterima, status daripada tersangkanya Hasto adalah sah. Ya. Ini belum diuji. Bagaimana? Nah, karena tidak diuji. Yang sudah diuji itu dua Ini pengadilan. bahaya ini. Ya. Bahaya. Dua pengadilan. Ada A, B, C, D. Ya. Ternyata yang D itu sudah kabur sampai hari ini. Lalu putusan pengadilan menyatakan bahwa yang A, B, C memang betul terlibat. Ya. Sampai inkrah nggak ada tuh namanya Z. Oke. Ya, nggak ada nama Pak Hasto. Oke. Itu fakta yuridis. Maka boleh dong kita bertanya, benar nggak penetapan tersangka? Itulah yang kami uji. Iya. Jadi fakta yuridis Jadi juga yang intinya terungkap di ini pengadilan. Oke. Hasto Sah adalah atau meminta tidak sah? supaya HP kemudian ditenggelamkan. Yang bilang saya itu kan KPK, HP. Pak. Loh, udah diuji di pengadilan. Gimana sih disuka-suka? Gimana sih? Siapa yang advokat begini? suka-suka? Masa pengacara nggak Ini ngerti telah dia diuji. diterima atau ditolak? Ya. Mengapa sah sampai detik ini dia
mau ngomong itu adalah Saya Hasto adalah sebagai berdasarkan versi tersangka. KPK. Ya, makanya saya bilang KUHP itu jangan dibaca hanya kewenangan yang namanya penyelidik dan penyidik, jangan. Kalau itu nggak usah kita ngomong, sudah ada wewenangnya, sudah ada yang namanya kekuasaannya, nggak usah kita omong, ya. Oke. Maka kita membaca KUHP, membaca undang-undang KPK, tentu juga ada yang namanya perlindungan hak asasi manusia di situ. Oke. Ya, sekarang kan pertanyaannya cuma begini aja sebenarnya yang mau ditanyakan. Ini permohonan tidak diterima, mau diajukan lagi nggak? Nah, Kan iya. gitu. Langkah Anda apa? Iya kan? Iya. Nah, tergantung Pak Hasto dong kalau itu. Oke. Tetapi kalau dibilang sah, ya sah berdasarkan KPK. Gini. Tapi kan ketika hakim tunggal memutuskan menolak gugatan pra Ini yang peradilan. salah Bapak dari awal. Jangan bilang ini Kemudian, permohonan ditolak. Tadi kita Tapi- sama-sama mendengarkan loh. Kita sama-sama mendengarkan. Permohonannya tidak diterima. Dengan tidak diterima sangat tetap tersangka. Versi KPK. Gimana sih? Oke. Undang-undang, Bang, maksud Bentar, Anda Bang. itu maksudnya apa? Kan Bang Patra bilang sah Undang-undang. menurut KPK. Kecuali kalau ada kan ya untuk kasus permohonan ini tersangka ini bukan dia, ya, KPK. permohonan ini Itu mana daripada dinyatakan undang-undang. ditolak. Diuji dia di Nah, pengadilan itu tidak barusan. diterima. Di pengadilan ini kan Ya. sebutnya kan menguji Ya, masih penetapan ingat ya. tersangka itu kan. Makanya sah Mahasiswa, status tersangka. ingat, ada perbedaan namanya putusan tidak diterima dengan putusan ditolak. Baik. Kalau putusan diterima, berarti yang sah itu masih versinya KPK. Belum diuji di pengadilan. Gitu loh, ya. Jangan nanti kalau Anda tidak dosennya sepahamnya Oh gimana? pasti. Karena Dosennya kan nanti demi nggak keadilan melihat. berdasarkan Nah, itu ketuhanan nanti. Mesa Ya kan? diputuskanlah. Tidak Di diterima. pengadilan. Oke. Bukan di kantor KPK. Oke. Tidak diterima. Bahwa status penetapan tersangka oleh KPK adalah sah. Oke. Versi Sah. KPK. Kecuali Jadi teman-teman Iya, mahasiswa itu. jangan sampai salah, nanti nilainya D. Oke. Ada perbedaannya. Ada Oke. perbedaan antara putusan tidak diterima dengan putusan ditolak. Oke. Itu jangan salah, Bang jangan Patra, ngikutin yang lain tuh. artinya saat ini apa yang akan dilakukan adalah tergantung kembali lagi kepada Pak Hasto. Oh iya dong, saya ini kan penasihat hukum diberi Oke. kuasa. Oke. Tak boleh saya jalan sendiri. Oke. Ya tentu kita kembalikan nanti ke Oke. Mengenai Hasto. tadi yang disampaikan oleh Bang Saur tadi sempat ada spill sedikit. Apa itu? Akankah ini juga menjadikan ruang juga di luar persidangan terkait dengan Wah, kalau saya ini lawyer itu ya advokat. tadi Anda advokatus. menyinggung soal Rusia bukan? Oh iya. Iya. Waduh. Anda minta itu juga di Oh iya, karena kan mereka ini menarasi-narasikan. Oke. Ini ada Ya, pada sekali tadi saya melihat ya perdebatan dari Fatra ya dan Bung Saur Siagian ya sampai nunjuk-nunjuk tadi ya luar biasa ya bagaimana debat ya yang lebih ke membahas masalah Harun Masiku gitu ya. Dan terkait kasus keramat Harun Masiku ini yang melibatkan Sekjen DPP PD Perjuangan yaitu Hasto Kristianto. Nah, jadi pihak PD Perjuangan menduga ini ada unsur politik ya. Unsur politisasi terkait kasus Hasto yang memang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian pra pengadilan tidak diterima ya, tidak diterima bukan berarti ditolak gitu ya, artinya barangkali kalau sudah tidak diterima barangkali bahasanya kalian mau ajukan lagi nggak ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau ditolak ya udah selesai sudah, Pak Hasto sah sebagai tersangka dan boleh-boleh saja di penjara. Nah kemudian oke, saya coba melihat tadi kita harus fair juga di sini. Beberapa waktu lalu memang ini heboh banget gitu ya, apalagi pada saat tahun politik 2024 kemarin dan sampai sekarang masih berlanjut. Nah ini juga sering dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi ya, Pak Jokowi sendiri yang memang pada saat masih menjabat sebagai presiden beliaulah yang masih menyempatkan untuk membuat atau melantik ya KPK kalau salah tuh, bukan pelantik sih sebetulnya ya, tapi lebih ke mengarah apa ya, membuat undang-undang baru ya agar KPK di bawah apa namanya, di bawah penguasaan presiden ya, kurang lebih seperti itu ya yang saya kutip ya. Saya minta maaf kalau saya salah.
Nah ini teman-teman mohon dikoreksi karena saya juga nggak terlalu jauh untuk mendalami kasus ini. Kebetulan baru bangun juga nih ya. Saya lihat tuh viral juga nih. Ya, saya coba untuk mengulas kembali kepada teman-teman ya. Nah, kalau saya melihat dari Paus Badrun, nah di sini beliau menyampaikan kalau keputusan hakim sudah tidak menerima pra peradilan, kenapa Patra mau menguji lagi? Jelas itu Patra cari uang ke Hasto. Karena tidak wewenang pengacara menguji keputusan hakim kecuali banding. Tapi dalam pra peradilan tidak ada banding. Pengacara Koplak, mantan pengacara istri Sambo yang mengundurkan diri. Penjarakan Hasto yang setuju jempolnya doang. Oke. Biarkan kelompok pembela korupsi koar-koar. Rakyat sudah cerdas. Siapa sih maling? Teriak maling. Patra semakin parah. Si Raja Ngotot yang tak pernah menang. Periksa si AKBP H ya dan kawan-kawan yang menghalangi penyidikan kasus Harun Masiku. Kalau hukum negara yang sah, Hasto masih tidak mau terima, mungkin hukum rimba bisa puas buat Hasto. Udahlah, kalau kalah ya udah, pengacara tidak dapat uang dari Hasto. Pengacara yang suaranya melengking, kayaknya nggak pernah menang, jago motor doang. Mau ngomong sampai keluar isi tenggorokan, pra peradilan sudah diketok dan Hasto sudah sah dinyatakan tersangka oleh KPK. Ini kan itu yang tadi disampaikan oleh Bung Patra ya. Itu kan versi KPK gitu ya. Hasto sah ditetapkan sebagai tersangka itu kan versi KPK. Ya, versinya KPK. Artinya apakah boleh mengajukan banding kembali untuk pra peradilan ini yang sudah tidak diterima gitu ya, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Tapi terlepas daripada itu, sebetulnya kita berharap ya ditegakkanlah hukum ini seadil-adilnya gitu ya, seadil-adilnya ya, dan sejujur-jujurnya. Oke, kemudian Hasto tersangka sah dengan ditolaknya permohonan pra pengadilan. Selanjutnya Hasto harus ditahan. Bukan ditolak ya, tadi katanya tidak diterima. Nah, artinya apakah tidak diterima artinya menolak? Nah, gitu ya. Apakah ketika pra peradilan ini tidak diterima, itu bisakah kita samakan dengan penolakan gitu ya? Tidak diterima, ditolak. Saya nggak tahu ini memang kalau secara logika ya tidak diterima artinya ditolak gitu ya. Tidak diterima artinya ditolak. Kita ditolak. Ya, kalau ditolak artinya kita nggak diterima. Begitu juga dengan sebaliknya. Tetapi memang ya, mungkin saja dalam dunia kosakata hukum gitu ya, atau di dunia ya hukum-hukum pidana dan seterusnya atau semacam peradilan ini tidak diterima bukan berarti ditolak. Barangkali seperti itu bahasa yang saya kutip dari Bung Patra ya. Tidak diterima bukan berarti ditolak. Artinya seandainya pra peradilan ini tidak diterima ya mungkin saja atau bisa kita sebut data-datanya kurang lengkap atau persiapannya belum sesuai seperti yang diinginkan. Jadi sehingga sekarang tidak diterima. Lu besok mau nggak lagi buat ngajuin? Artinya masih ada kesempatan ya. Masih ada kesempatan untuk melakukan banding atau untuk melakukan pra peradilan sekali lagi untuk mengajukan misalnya. Tapi kalau sudah ditolak artinya stop. Anda nggak boleh lagi itu melakukan usulan. Anda nggak boleh lagi buat pra peradilan, nggak boleh lagi banding, nggak boleh lagi ini. Ditolak sudah, ketuk palu sah sebagai tersangka. Pak Hastonya. Itu yang saya kutip ya. Ini secara nalar logika saya. Ini sudut pandang kacamata orang awam saja. Kalau kita berpikir ya, secara logikanya tuh.
Bukan berarti kita membanding-bandingkan ini itu dan lain-lain, bukan berarti kita membela. Saya nggak ada urusan juga sama mereka gitu ya. Tapi saya gunakan pemikiran saya sebagai manusia, sebagai masyarakat Indonesia, sebagai warga negara dalam melihat, menilai apa yang sebetulnya yang didebatkan pada video tersebut. Saya punya penilaian ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, saya coba lanjut dari komentar yang apa ini? Bagus Perdana ya. Pengacara nggak pernah menang, berhenti saja Pak Patra jadi pengacara, asik-asik. Ini lebih cenderung ke mengarah Bung Patra kayaknya negatif ya. Emang jos Pak Saur ini debat, nggak pernah nengok HP. Pertanda Pak Saur orang pinter. Saya belum pernah melihat Patra menang dalam perkara sok tahu sok pinter. Rusak hukum kita jika pengacara seperti Patra ini tetap jadi pengacara. Horas songkal nababan di balik papan setiap ada pengacara Patra pasti hukum tidak pasti. Apalagi dia pengacara Hasto tidak diterima pra pengadilannya Hasto, tetapi bilang Patra pra peradilan Hasto tidak ditolak. Jadi bilang Patra tidak diterima. Sama ditolak tidak sama. Yang mana yang benar? Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, ini nalar logikanya Bung Patra tadi saya juga lihat ya, bahwa tidak diterima bukan berarti ada penolakan. Kalau seandainya saat ini belum ada penerimaan atau belum diterima, artinya kita masih bisa mencoba lagi. Misalnya, entah melengkapi data-datanya atau apa seterusnya. Tapi Hasto ditetapkan sebagai tersangka sah ya, sah versi KPK, bukan versinya pra peradilan, karena tadi pra peradilannya belum diterima atau nggak diterima. Saya agak bingung juga nih, kacau juga nih kepala saya lama-lama kalau mikirin ini nih. Nggak diterima, nggak ditolak, ya terserah lah ya. Intinya tadi saya sudah sampaikan, ya mungkin itu dari penilaian saya ya. Mungkin itu saja teman-teman, ada penyampaian lain bolehlah ya, silakan kita diskusikan di komentar ini, kita pecahkan dulu masalah ini. Saya nanya dulu kepada Anda, kepada Bapak Ibu teman-teman yang menonton video ini, menerima atau tidak menerima apakah bukan berarti ditolak? Atau sebaliknya, ditolak bukan berarti diterima? Apa sih? Kacau ya. Mungkin itu saja teman-teman ya. Thank you.